Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhil Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga apa yang kita baca memberikan Allah memberikan pelajaran khusus untuk yang membaca umum bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya acara utamanya yaitu kami serahkan kepada Ustaz Munir waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat dan karunia-Nya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta semua yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita dalam Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang atau berkaitan dengan puasa sunnah. Pada pengajian yang lalu kita pernah sampai kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-7 itu asal. Nah, sekarang hadis yang ke-8. Wa'an Mubaisyah Al-Hudani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Mubaisyah Al-Hudani radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi hadis ini berkaitan dengan berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya apa? Hari yang diharamkan berpuasa. Istirahat. Enggak. Hari tasyrik itu dinamai hari tasyrik karena pada waktu zaman dahulu orang-orang Arab itu pada hari-hari itu mereka memotong-motong daging dan menjemur untuk dikeringkan gitu ya, buat apa namanya jendeng ya. Jadi hari tasyrik adalah yang dimaksud dengan hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, 13 dari bulan
Zulhijjah. Tanggal 10 dikatakan Yaumul Nahar, hari raya, hari menyembelih. Kemudian hari 11, 12, dan 13 dinamakan hari Tasyrik. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum, wa dzikrin lillahi azza wa jalla, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ayyam aklin wa syurbin karena waktu hari raya kan kita disunahkan atau diperintahkan untuk menyembelih haji, menyembelih kurban. Ya. Begitu juga yang di Mekah raya haji mereka menyembelih haji. Sehingga hari-hari berikutnya 11, 12, 19 mereka dikatakan di sini adalah hari makan dan minum. Kemudian wa dzikrillah, ini berkaitan dengan orang yang haji, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Man ta'ajjala fi yawmaini falyatba alaihi wa man ta'akhkhara falyatba alaihi. Yang berkaitan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji di mana pada hari-hari Mina. Ya, hari-hari tasyrik itu kan hari-hari Mina, artinya hari-hari di mana jamaah haji berada di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13. Di sini Allah memerintahkan wadkurullaha, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tertentu, yaitu hari-hari di Mina. Ini perintah bagi jamaah haji agar hari-hari Mina itu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Namun sebagian orang karena mungkin tidak ngerti atau barangkali tidak membaca ayat ini, hari-hari Mina kalau kita melihat jamaah ya mungkin ada juga yang zikir, tapi banyak di antara mereka yang jalan-jalan, mungkin apalagi di kanan kiri jalan banyak orang jualan ya, pada belanja-belanja muter-muter, atau ada juga yang tidak keluar di kemah, yang ngobrol-ngobrol, mungkin juga dalam obrolan terselip kata-kata ghibah misalnya. Sebagian juga ada yang tiduran dari pagi sampai sore tidur. Capek. Jadi tidur. Capek. Ya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan di sini kadang-kadang dilupakannya. Jadi kaitannya dengan puasa, karena Nabi menyebutkan bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum, artinya hari tasyrik itu bukan waktunya berpuasa. Jadi apa hukumnya kalau puasa? Ada dijelaskan lagi pada hadis berikutnya, hadis yang nomor 9. Wa an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yurakhas fi ayyam at-tasyriq ay yusanna illa liman lam yajid hadis. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keduanya berkata tidak diberi rukhsah, tidak diizinkan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak bisa menyembelih haji. Dan ini tidak mendapatkan, maksudnya tidak bisa menyembelih haji. Hadis ini riwayat Bukhari. Di sini lebih jelas lagi hukum berpuasa di tasyrik, di mana Aisyah mengatakan lam yurakhas, ya, tidak diizinkan. Artinya tidak diizinkan berarti tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Di sini dikecualikan kecuali ada yang boleh berpuasa di tasyrik, yaitu orang yang haji tamattu atau qiran dan dia tidak bisa menyembelih kurban haji, tidak bisa menyembelih haji. Disebutkan faman tamatta'a bil haji ilal faman tamatta'a bil umrati al haji famastasara min al haji faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tu. Barang siapa yang haji tamattu, ya, maka hendaklah menyembelih hewan kurban. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa menyembelih, mungkin tidak ada uang untuk membeli haji, entah memang enggak punya
atau mungkin tadinya punya kemudian uangnya hilang atau bagaimana, atau barangkali ada uang pun juga mungkin nggak ada kambing yang akan dibeli misalnya. Kemudian maka menyembelih haji ini bisa diganti dengan puasa. Fasya mutsalatati ayyamin fil haji wa sab'ati idza berpuasa 3 hari selama ketika waktu haji di Mekah maksudnya. Iya. Dan 7 hari di sini. 7 hari setelah kembali. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari. Benar 10 ya. Jadi bagi orang yang haji tamattu atau jalan dan tidak bisa menyembelih haji, bisa diganti dengan puasa. Puasa ini dilakukan 3 hari ketika di Mekah dan 7 harinya setelah kembali. Nah, di hari-hari tasyrik bagi orang yang tadi ya, orang yang tidak bisa menyembelih haji tadi boleh melakukan puasa pada hari-hari tasyrik. Jadi pada tanggal 11, 12, 13 boleh bagi mereka untuk berpuasa sebagai ganti tidak menyembelih haji. Itu untuk orang-orang yang ada di Mekah. Iya, orang yang di luar. Bukan, orang yang haji. Haji. Orang yang haji tamattu, dia kan wajib menyembelih haji. Ya. Tapi kalau nggak mampu menyembelih haji, nggak bisa. Nah, ini bisa diganti dengan puasa. Walaupun pada hari tasbih. Iya, wajib diganti dengan puasa sejumlah sebanyak 10 hari. 3 hari dilakukan di Mekah, ya waktu haji, yang 7 hari setelah kembali. Nah, orang yang demikian ini dibolehkan. Kata Aisyah khasnya dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Artinya apa? Berpuasa pada hari tasyrik itu hanya khusus, ya dibolehkan hanya bagi orang yang haji tamattu dan qiran dan tidak bisa menyembelih haji. Artinya selain orang yang seperti ini tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Termasuk orang yang tidak haji sama sekali pada hari tasyrik, nanti dikatakan ayyam aklin wa syurbin, hari-hari makan hari ini. Jadi yang tidak boleh berpuasa hadis pada pengajian yang lalu yaitu 2 hari raya, ya. Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Hadis berikutnya nomor 10. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu yawmal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi shawmin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail, dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat malamnya. Kemudian tadi janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dibandingkan dengan hari yang lain, kecuali kalian itu melakukan puasa yang biasa dilakukan. Jadi hadis ini berkaitan dengan puasa hari Jumat. Nabi mengatakan jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Artinya ini juga tidak boleh karena Nabi melarangnya. Artinya kita tidak boleh mengkhususkan malam Jumat qiyamul lail. Maksudnya tidak qiyamul lail kecuali pada malam Jumat. Ini Nabi melarangnya. Artinya kalau tidak boleh mengkhususkan berarti kalau sholat qiyamul lail malam Jumat dan juga malam-malam yang lain berarti boleh ya. Setiap malam qiyamul lail misalkan ya. Atau mungkin juga setiap minggu qiyamul lail 3 malam misalkan ya. Termasuk diantaranya Jumat itu boleh. Yang tidak boleh adalah apabila mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Ini tidak boleh. Jadi Nabi melarang tahussu lailatul Jumat bi qiyamin bainal layali. Ini qiyamul lail. Kemudian berikutnya wala tahussu yaumul Jumat, bisa begitu juga jangan mengkhususkan hari Jumat.
Tidak boleh hukumnya berpuasa khusus pada setiap hari Jumat puasa misalkan ya. Sementara hari-hari lain tidak berpuasa, ini nggak boleh. Kecuali katakan illa yakuna fi shaumin yasumu ahadukum, kecuali seseorang yang gilirannya puasa ya. Artinya orang yang melakukan puasa tertentu. Kan ada puasa-puasa sunnah yang disebutkan yang lalu, di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan ya. Puasa 3 hari setiap bulan, kebetulan kena hari Jumat misalnya ya. Misalkan 3 harinya kena misalkan hari Rabu, Kamis dan Jumat. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Ahad. Ini nggak apa-apa. Bisa juga mungkin seseorang melakukan puasa Daud, yaitu puasa sehari dan tidak puasa 1 hari. Yang puasa sekali dalam 2 hari. Sekali puasa, sekali tidak. Jadi misalkan pas kebetulan hari Kamisnya gilirannya tidak puasa, gilirannya Jumat. Jadi puasanya hari Rabu, Kamis tidak, Jumat puasa, itu nggak apa-apa. Jadi di sini yang dilarang apabila seseorang tidak berpuasa di hari-harinya, hanya mengkhususkan setiap Jumat berpuasa misalkan. Ini Nabi melarangnya. Begitu juga yang mulai setiap orang Jumat yang mulai ini Nabi melarang. Kenapa dilarang? Wallahu a'lam apa hikmahnya ya. Yang jelas ini larangan dari Nabi, dan hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi dengan demikian termasuk puasa yang dilarang adalah mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Kemudian masih berkaitan dengan hari Jumat, hadis berikutnya wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa an yasuma yawman qablahu aw